وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah inayah kepada kita semuanya dalam bentuk kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur serta nikmat sempat, sehingga kita masih bersama-sama bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, sekaligus memenuhi undangan pengajian rutin bulanan di wilayah perumahan Senopati RW 11, dan sekaligus menggugurkan yang menjadi kewajiban sebagai seorang mukmin, khususnya yang di sini. Kalau yang muslim semuanya juga diwajibkan untuk menuntut ilmu karena hukumnya wajib. Tanpa terkecuali kita bisa ibadah sholat, bisa ibadah zakat, puasa, haji, itu berkat ngaji. Jadi mudah-mudahan dengan fadilah kita ngaji, duduk di majelis ilmu ini, insya Allah Allah memberikan kita pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dosa-dosa kita nanti kita berangkat berdiri dari majelis ilmu ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu berharap nanti di hari kiamat, di yaumul akhir, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan wilayah RW 11 Bapak RW Nanang maupun yang mewakili, yang saya hormati Sohibul Bed Bapak RT Sumarno beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati ada Syekh Jainuddin di sini, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Ada Abuya Sandi Al-Garuti jauh-jauh dari Garut hadir, alhamdulillah sampai dengan tempat ini. Ada Tengku Tubagus, masih keturunan Al-Bantani, tapi mudah-mudahan kayaknya nggak nurut Kiai Imad. Beliau itu sudah menjabat Ustadz dan RT. Sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Asep. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Kamal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Supriyanto. Kita doakan mudah-mudahan umarok kita, ulama kita, pemimpin kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya yang barokah, dijadikan anak-anaknya yang soleh dan soleha, rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah ya rabbal alamin. Tak lupa pula yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, para kiai, para guru, para orang tua yang hadir. Ada Mbah Tito, ada semuanya yang hadir, mbah-mbah ataupun yang akan menjadi mbah, kita semuanya kita hormati. Ada RT yang hadir, RT hormat maupun RT yang masih menjabat, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini khususnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak panjang kalam, suaranya jadi kayak gini, jadi ini mic-nya gimana ini? Tak panjang kalam, terkadang kita berpikir
ibadah kita kok naik turun, bahkan turun terus. Nah, yang turun terus ini yang ngeri, nggak pernah naik. Nggak ada tingkatan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita tingkatkan yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, beliau mempunyai 3 tips atau 3 cara agar kita, khususnya umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa kata Imam Al-Haddad? Imam Al-Haddad beliau mengatakan, yang pertama itu harus sering-sering membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran. Karena apa? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya orang yang belajar membaca Al-Quran harus bisa mengamalkannya. Jadi kalau lihat atau dengar orang baca Al-Quran, jangan alergi gatel, Pak. Kadang-kadang dengar orang baca Al-Quran alergi, jadi gatel. Ada yang alerginya kupingnya panas, ada. Masing-masing. Semua itu tipu daya setan. Makanya cara yang paling tepat yang pertama itu sering-sering kita mendengarkan ataupun kita membaca ayat suci Al-Quran. Yang dimana dalam Al-Quran itu jelas terdapat janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat tentang kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Karena pada intinya di dunia ini kita hanya menanam. Nanti yang akan kita petik itu di alam kubur, di akhirat nanti. Baik buruknya kita tergantung amal baik kita di dunia. Kalau amal baik kita di dunia jelek, ya nanti dapat hasilnya jelek. Tapi mudah-mudahan kalau yang duduk di sini, mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan mendapatkan amal yang soleh. Terus bagaimana kata janji-janji Allah dalam Al-Quran disebutkan? Karena tahu hamba-hamba Allah itu banyak yang keluh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa itu artinya? Yaitu, dan sesungguhnya orang yang bertawakal itu insya Allah akan mendapatkan keperluan kita, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau misalnya diuji rata-rata nih, masuk saya, bapak-bapak semuanya, kalau diuji katanya mah kalau lagi susah, kalau lagi senang itu bukan ujian. Bener Pak? Bener. Bahkan lupa kalau diangkat derajatnya ekonominya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gak cuma kita susah, tapi pada saat kita senang diangkat ekonominya pun itu termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gimana kita mensikapinya? Minimal kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil nikmat sehatnya, tahu-tahu sakit. Kalau orang gak pernah diambil nikmatnya sama Allah, nikmat sehatnya, kan berarti keturunan Fir'aun. Fir'aun itu nggak pernah sakit, Pak. Jadi kalau di sini ada yang jamaah yang nggak pernah sakit, masih keturunan Fir'aun. Nggak mungkin saya jadi ini lagi pusing ini kepalanya, kecapean. Minimal mah pusing, kerokan, masuk angin itu, yaitu diambil nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya di sini jamaah nih, saya yakin seluruh perumahan Senopati, misalnya ini nggak pernah sakit panu nggak pernah, sakit panas nggak pernah, masuk angin nggak pernah, sakit pilek batuk nggak pernah, berarti masih keturunannya Fir'aun. Kita keturunan Nabi Adam pasti kita mengalami sakit.
Makanya di saat kita dikasih ujian sakit, diambil nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dah ingat. Kalau sehat mah boro-boro ingat istighfar, boro-boro ngucap nama Allah. Bener Pak Bu, kalau sakit aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Benar begitu. Ini rata-rata Pak orangnya datang nggak ke sini nih? Nggak ada ya. Kebetulan orang Senopati, Masya Allah istighfar terus, kerja istighfar, berangkat kerja baca sholawat, pulang kerja baca tahmid tahlil gitu. Biarin aja orang yang di sampingnya lagi macet bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad, terusnya biar di lampu merah pada denger lo ngapain itu lagi tahlil gitu, biar kita ingat Allah. Makanya dalam Al-Quran janji-janji Allah itu nyata. Kita sering baca Al-Quran, kita sering mendengarkan Al-Quran, di situ untuk tip atau cara untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, apa kata Syekh Imam Al-Haddad? Yaitu kata Syekh Imam Al-Haddad itu harus sering-sering kita tahu diri. Kita tahu diri kalau kita itu kecil, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Langit gede banget, bumi apalagi, sampai ke Amerika, sampai ke Afrika. Itu semua siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ada tumbuhan, ada gunung, semua isinya itu dalam waktu 6 hari. Cuma 6 hari Pak Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Bangun rumah tingkat aja sampai 3 bulan borongan 300 juta Pak. Allah cuma 6 hari doang Allah menciptakan. Karena apa? Kita tahu kalau kita ingat surat As-Sajdah itu kita nggak ada artinya. Nah kita kecil Pak, kita kecil nggak ada artinya. Makanya kalau kita sering mengingat, oh Allah sangat maha besar, kebesaran Allah yaitu bisa menciptakan langit bumi beserta isinya dalam surat As-Sajdah dalam waktu cuma 6 hari. Itu yang berkata Al-Quran, bukan saya hanya menyampaikan itu. Jadi kita harus tahu diri kalau kita itu kecil. Mentang-mentang misalnya sudah jadi Pak Camat, sudah jadi wali kota, biasanya ini mau pemilihan udah jadi mak kagak inget, boro-boro diklaksonin nyaut mak orang, pinginnya mau dicoblos, nanti bentar lagi juga kampanye ke sini kayaknya calon wali kota ke sini kampanye gitu. Tapi kita insya Allah tahu semuanya. Jadi biar tahu kita itu kecil, kita nggak ada apa-apanya. Toh nanti yang kita bawa cuma kain kafan. Kain kafan yang di masjid itu panjangnya saya ngukur paling jadi cuma 20 meter. Apa nanti mobil yang mewah dibawa? Kagak. Rumah yang mewah dibawa? Kagak. Katanya istri yang sangat cinta banget sama suaminya dibawa mati apa kagak? Kagak. Yang ada mah kawin lagi, sama nikmatin mobilnya, sama nikmatin warisannya. Makanya baiknya mah kalau yang mati mah ibu dulu lah, jangan laki dulu. Ya, bener Pak? Ya, idealnya ini mah idealnya. Kalau rata-rata laki yang mati dulu biasanya nahan batin. Istri bentar-bentar minta emas 1 kilo, istri bentar-bentar minta motor listrik gitu. Makanya itu saking nggak kuatnya biasanya sakit, akhirnya mati. Nah kalau dituntut mulu sama istri pusing pasti, batin aja ya Allah, mau marah nanti malam Jumat gak dikasih,
mau marah malam minggu gak dikasih, boro-boro gitu. Akhirnya udah nahan aja jadi penyakit. Tapi insya Allah orang Senabati semua mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bareng-bareng. Terus yang ketiga, kata Syekh Imam Al-Haddad, apa yang ketiga? Yaitu kita semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sering meningkatkan amal soleh kita. Apa Ustaz amal soleh? Amal soleh dalam bentuk sholat yang tadinya sholatnya 1 tahun 2 kali. Lah, memang ada 1 tahun 2 kali? Ada. Cuma sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Ke masjidnya ada Pak, itu yang cuma 1 tahun 2 kali. Ada. Cuma di sini memang nggak ada orangnya. Alhamdulillah. Yang tadinya sholatnya seminggu sekali cuma Jumatan. Kalau Jumatannya seminggu 2 kali nggak mungkin Bang, makanya seminggu sekali Jumatan. Kita tingkatkan kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana taat? Dengan cara apa? Ya dengan cara kita meningkatkan yang tadinya sholatnya 1 tahun 2 kali, kita tingkatkan 1 minggu sekali. Yang tadinya 1 minggu sekali kita sudah istiqomah, kita tingkatkan 1 kali sholat ke masjid berjamaah. Yang tadinya sudah 1 kali 1 waktu berjamaah, kita tingkatkan 2 kali. Dan seterusnya 3 kali. Kalau nggak bisa sampai 5 waktu, ya nggak bisa Pak Ustaz, kan saya kerja. Sama, saya juga kerja. Yang 5 waktu cuma Batito di masjid. Doain Batito biar sehat-sehat terus, biar bisa jaga waktu sholat. Kalau nggak ada Batito, siapa yang mau jaga waktu sholat Pak? Batito beriang bingung kita. Kemarin giliran sholat duhur udah waktunya nggak ada yang ada, nungguin. Udah telat 5 menit 10 menit. Mudah-mudahan Batito diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apalagi ibadah yang harus kita tingkatkan? Itu contohnya sholat. Yang sudah rajin ke masjid, misalnya ini yang udah rajin ke masjid, yang tadinya sholat fardu tok, tambahin sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah. Saya emang gak mau Ustaz. Kenapa? Orang di rumah saja gak pernah qobliyah ba'diyah. Gak apa-apa. Yang penting kita sebanyak-banyaknya memperbanyak amal soleh. Sholat tambahin. Yang gak boleh itu Jumatan ditambahin dalam seminggu. Kalau mentang-mentang rajin Jumatnya 3 kali dalam seminggu, gak boleh. Sholatnya ditambahin. Terus yang lain, ibadah yang lain, amal soleh yang lain, contohnya apa? Sedekah contohnya. Yang tadinya sudah ngasih celengan tiap hari 1000 ditingkatkan menjadi sehari 2000. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ngasih tiap hari gocap lah. Istri nggak kebagian Pak, uang belanjanya gocap, kasih ke celengan semuanya. Istri makan apa sama anaknya 3, uang sakunya aja udah 20.000 kali 60.000, nobok 10.000. Istri dapat dari mana? Suruh nyari utang gitu. Bang Emo. Jadi begitu, dari amal soleh bentuknya sedekah pun kita harus tingkatkan. Buat apa kita sedekah? Saya bolak-balik ngomong, yang bisa manjangkan umurnya cuma silaturahmi dan sedekah. Bukan puasa yang bisa manjangkan umur, bukan sholat, tapi silaturahmi dan sedekah. Tapi yakin kalau silaturahmi mah kayaknya susah. Karena apa? Kalau silaturahmi kan minimal bawa tentengan Pak, modal, bener. Tapi kalau sedekah kita yang tadinya 1000 kita tingkatkan menjadi 2000 sehari. Itu semuanya kita tingkatkan. Yang tadinya juga sholat kita tingkatkan, yang tadinya nggak mau adzan. Karena tugas Batito itu menjaga waktu sholat. Jika ada yang datang duluan,
mau adzan ya silahkan, nggak harus batito. Bapak pengen tahu pahala orang adzan, pengen tahu nggak ini biar pada semangat adzan? Pengen tahu? Nah, ini harus kasih tahu. Jadi orang yang adzan itu kata Allah Subhanahu wa taala nanti yang bersaksi, yang mendengarkan orang yang hidup, benda yang mati itu nanti bersaksi di hari kiamat. Orang yang adzan. Jadi jangkauannya sampai berapa tadi? Jangkauannya sampai adzannya. Kalau adzannya modelnya cekak pendek ya sama, berarti benda yang mati, orang yang hidup yang mendoakan nanti bersaksi itu minta ampunan kepada Allah ya hanya sekedar pendek. Nah, tapi kan harus pakai tajwid, Ustaz. Nah, kalau adzan pakai tajwid gimana? Saya bingung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gimana mau ada yang datang ke masjid adanya pakai tajwid? Yang penting kalau membaca Al-Qur'an kita wajib menggunakan tajwid. Kalau adzan mah semerdunya, semampunya, sepanjangnya. Karena apa? Nanti panjangnya orang yang adzan itu benda mati, benda hidup nanti di hari kiamat akan memintakan ampunan, akan bersaksi bahwa nanti orang tersebut selama hidupnya telah mengumandangkan adzan untuk memanggil orang sholat. Jadi minta ampunan, mintain ampunan. Makanya kalau yang di rumah nganggur, ini mah di rumah nganggur, buru-buru kurang 5 menit kita ada. Ada lagi kita tingkatkan di Senopati masjid mah kadang-kadang di soft depan malu. Di soft depan malu. Sampai saya tungguin ini orang nggak pada ke depan apa gimana ini sholat. Jadi mau sholat apa kagak sih? Gitu. Bapak tahu pahalanya orang sholat jamaah soft terdepan tahu gak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. Jadi Allah beserta malaikatnya mendoakan bersolawat kepada orang yang bersolat berjamaah di baris paling depan. Ini biar tahu, biar besok rebutan barisan paling depan, jangan malu-malu. Baris depan jorok-jorokan, orang gua cah dijorokin, sono gitu. Jadi Allah beserta malaikat itu bersolawat kepada orang yang sholat alas sufufil awal. Sholat sof yang terdepan itu dapat keistimewaan. Makanya kita harus semangat, buru-buru. Kalau sudah sholat sunnah kita siapkan, buru-buru lari ke sof yang terdepan. Udah begitu. Ada 3 poin. Tadi yang pertama, untuk menjaga menambah keimanan ketakwaan kita, yang pertama harus sering-sering membaca dan mendengarkan Al-Qur'an. Terus yang keduanya tadi apa? Harus sering mikir bahwa kita itu kecil. Allah Maha Besar, Allah telah menciptakan dunia, langit dan seisinya cuma jangka waktunya 6 hari. Dan terakhir kita harus konsisten, istiqomah ibadah kita, minimal istiqomah bertahan di situ, jangan malah mundur. Jadi malah tambah malas gitu. Yang tadinya misalnya pengajian bulanan sudah rajin, ya kita ikuti pengajian subuh. Jadi biar tahu. Karena apa? Ibadah tanpa ilmu itu nanti repot. Baca Al-Quran tanpa ilmu gimana caranya? Gimana panjang pendeknya? Gimana mahrojnya? Gimana tajwidnya? Itu. Jadi mumpung ada majelis ilmu, kita petik seperti ini nih, ngumpul. Karena sebaik-baiknya orang yang paling baik itu duduk di majelis ilmu. Karena apa? Diumpamakan
taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan singkat ini bisa menjadi motivasi khususnya buat saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah agar kita lebih rajin lagi, ibadah kita lebih rajin lagi, ibadah kita lebih rajin lagi. Karena saya baca, Pak, bukannya nakut-nakutin. Sekarang umur orang-orang gak nyampe 60. Sekarang umur orang mati gak nyampe 60. Kita lihat di sekeliling kita. Kalau itu Mbak, itu mah edisi lama. Itu edisi lama, wajar. Kita mah edisi sekarang tahun 80-an. 80, 81, 82, 83. Gak lama umur kita, Pak. Kapan lagi kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umur kita udah 49 lah, kalau umurnya cuma 55. Kapan lagi? Tapi kan ada hadisnya, Ustaz. Apa itu? Innamal a'malu bil khawatim. Jadi niat seseorang itu, amal ibadah seseorang itu tergantung akhir hayatnya. Jangan berpatokan begitu, kalau begitu settingan. Jadi kita manfaatkan umur kita, manfaatkan sehat kita, manfaatkan rezeki kita untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah jam 9. Ini RT Tony udah japri baik kapan kesini, karena saya dari pagi suruh ke situ lagi. Padahal ngapain, tapi nggak apa-apa, nanti ke sono. Dan saya minta doa istri dari bendahara DKM kemarin sudah operasi ambeien, istrinya Pak Nanang. Sekarang itu dapat kabar tadi jam 3 sore katanya masuk rumah sakit Primaya, ada batu ginjal, katanya mau dioperasi. Mohon doanya, mudah-mudahan wasilah suratul Fatihah mengantarkan proses nanti kalau dioperasi berjalan dengan lancar, dimudahkan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa khususun fi jazadi Ratnawati bin Fulan syukrillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sebelum ada sambutan atau pemberitahuan yang lain, ditutup doa dulu sama Ustaz Asep. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa barakatuhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karibina wa lana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sallallahu alaihi rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ma'bud hamdan syakirin hamdan na'man hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudhhirna biha min jami'i sayi'at wa tarfa'una bi a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'd innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa firatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata min nar wal nasab. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrika wa aslih lana dunyana allati fiha ma'suna wa aslih lana akhiratana allati ba'duna waj'al hadaya ziyaratan fil khair waj'al mudahana min kulli syarr. Allahumma tayil umurana wa sakhir sayyidana wa nabir qulubana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa sayyana zabana wa qdi hawaijana fid dini wa dunya khairin ala kulli syai'in qadir.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب عنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله على الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqqil fatihah wa sirril fatihah wa bil karamati fatihah wa bil muzijati fatihah wa bil barakati fatihah ya farizal gham ya kasifal gham ya maliyatihi ya ghafir wa yarham Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sifana wa jami'il muslimin minal bala wal waba wal fitan ma la yaksifu ghairuh Allahumma sabina bil iman sabina bil tauhid wa sabina dinil islam da'wahum fiha subhanahu wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin qabul.